Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar tentang hukum permintaan dan hukum penawaran, di mana permintaan biasa dikenal dengan demand dan penawaran biasa dikenal dengan supply, ya. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu hukum permintaan. Nah, sebelum kita masuk dari hukum permintaan, ya, kita harus tahu nih apa arti dari permintaan tersebut. Nah, permintaan itu adalah jumlah produk, ya, baik barang maupun jasa yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga selama waktu tertentu. Nah, jadi sekali lagi, permintaan itu adalah jumlah produk, ya, atau jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga, ya. Berarti yang meminta adalah konsumen selama jangka waktu tertentu. Nah, adapun permintaan dapat digolongkan menjadi beberapa, yaitu tiga, ya. Yang pertama adalah absolut, kemudian yang kedua adalah potensial, dan yang ketiga adalah efektif. Nah, kalau permintaan absolut ini adalah permintaan yang tidak didukung oleh daya beli, tetapi lebih merupakan angan-angan. Ya, jadi setiap orang ini dapat dipastikan mempunyai permintaan absolut. Nah, contohnya biasanya barang mewah, ya, barang mewah, atau misalnya kalau misalnya kita berada di level tengah, ya. Kemudian angan-angan kita berarti pengennya yang di atas gitu, ya. Atau misalnya kita punya uang 1 miliar tetapi harga barangnya itu 10 miliar. Nah, itu permintaan yang disebut dengan permintaan absolut. Yang permintaan tersebut itu tidak didukung oleh daya beli yang kita miliki. Ya. Kemudian yang kedua yaitu permintaan potensial. Potensial ini adalah permintaan yang diwujudkan dengan sejumlah uang yang dimiliki. Artinya permintaan yang didukung dengan daya beli tetapi belum dilaksanakan. Jadi permintaannya itu uangnya ada tetapi kita nih masih milih-milih, seperti itu, ya. Nah, misalnya kalau kawan-kawan punya uang sebesar 5 juta misalnya, kemudian kawan-kawan ini berniat membeli handphone dengan berbagai merek, ya, masih memikirkan merek-merek tertentu. Nah, maka itu yang disebut dengan permintaan potensial. Orang-orang yang memiliki permintaan potensial ini yang biasanya menjadi sasaran iklan dan berbagai bentuk promosi lainnya. Nah, jadi uangnya ada, kemudian masih milih-milih, ya. Harga berarti di bawah standar yang harganya 5 juta tetapi kita masih milih-milih, ya, berarti di bawah itu, maka itulah disebut permintaan potensial. Beda halnya kalau punya 5 juta tetapi pengennya harga handphonenya itu 25 juta. Nah, itu yang disebut dengan permintaan absolut. Nah, dan yang ketiga yaitu permintaan efektif. Nah, permintaan efektif ini adalah permintaan terhadap barang atau jasa yang dilakukan sesuai dengan daya beli yang dimiliki. Nah, misalnya kalau tadi kawan-kawan udah membeli, misalnya membeli merek A misalnya handphonenya, ya, dengan harga di 4 juta misalnya. Nah, itulah yang disebut dengan permintaan efektif. Nah, baik, ya. Nah, kemudian kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, ya. Jadi permintaan ini sangat dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri, ya. Dan yang kedua adalah perubahan harga barang yang berkaitan. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan masyarakat atau daya beli masyarakat. Kemudian yang keempat adalah populasi penduduk, ya, banyak sedikitnya jumlah penduduk. Kemudian yang kelima adalah selera konsumen atau minat atau keinginan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang keenam adalah adanya harga pengganti atau substitusi, adanya barang pengganti, ya. Kemudian yang ketujuh adalah tingkat kebutuhan terhadap suatu macam barang.
Dan yang terakhir adalah mode. Nah, kita akan jelaskan masing-masing ya dari faktor-faktor yang mempengaruhi ini. Yang ada 8 ini. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Harga barang ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi permintaan seseorang. Nah, kalau harga barang itu murah tetapi mutu yang baik, maka ini akan menjadikan permintaannya akan menjadi lebih banyak. Nah, sedangkan misalnya harga tinggi dengan mutu yang biasa-biasa saja, inilah yang menjadikan permintaannya akan berkurang. Nah, kawan-kawan dapat kasih contoh sendiri ya. Jadi kalau misalnya di suatu produk ya, misalnya produk A, sedangkan produk A dan produk B itu sama barangnya, mereknya yang berbeda ya, barangnya sama, tetapi produk A itu lebih murah ya, misalnya produk ini ya, produk kecantikan misalnya. Produk A ini kualitasnya harganya murah, kualitasnya yang bagus. Nah, tetapi yang misalnya produk B, merek B itu harganya mahal ya. Karena mungkin menang brand, tetapi kualitasnya jelek gitu ya. Nah, maka ini pun bisa menjadikan permintaannya akan menurun atau berkurang. Nah, kemudian yang kedua yang mempengaruhi faktor-faktornya, yang kedua adalah perubahan harga barang yang berkaitan. Nah, ini yang berkaitan artinya apa namanya ya? Berkaitan lah ya, berkaitan substitusi gitu ya. Nah, misalnya contoh kalau misalnya pada zaman minyak tanah ya dengan kompor gas misalnya ya. Nah, jadi jika kompor gas disubstitusikan dengan kompor minyak tanah, maka ketika terjadi kenaikan harga gas, maka permintaan terhadap kompor minyak tanah bertambah sebagai barang pengganti karena dianggap lebih murah. Nah, contoh lain jika gasnya adalah barang komplementer dari kompor gas, maka ketika harga gas naik akan menyebabkan permintaan kompor gas menjadi turun. Nah, begitu juga mungkin dengan ya kopi dan teh ya. Jadi kalau pencinta kopi, ketika kopinya mungkinnya agak mahal ya, mau ndak mau lah ya, kita akan ganti mungkin karena udah kebiasaan ya. Manis-manis di saat kerja atau di saat kegiatan, maka penggantinya adalah teh ya. Kalau harga misalnya tidak mencukupi, harga kopinya terlampau tinggi misalnya, atau misalnya ini apa namanya beras ya, beras dengan produk A dengan kualitas bagus, tetapi ternyata ada suatu hal ya, ada kendala-kendala pengiriman mungkin, jadi stoknya kurang, jadi harga naik. Nah, dan kemudian pembeli akan melirik produk beras lainnya dengan merek yang lain dengan kualitas yang kurang lebih sama. Nah, ini akan apa namanya beralih dia ya, perubahan harga barang tadi, jadi berkaitan. Kemudian yang ketiga itu yang faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah pendapatan masyarakat. Nah, ya pendapatan masyarakat ya, semakin besar pendapatan, permintaan terhadap barang cenderung meningkat. Ya, benar ya. Jadi ketika kawan-kawan punya rezeki banyak ya, naluri untuk belanja itu lebih tinggi gitu ya. Jadi dorongan hawa nafsu untuk belanja ya, untuk misalnya kalau misalnya kawan-kawan nanti punya pendapatan 1 juta sekarang ya, dengan konsumsi berasnya yang merek D, kualitas D. Nah, ketika kawan-kawan udah punya rezeki lebih misalnya 10 juta ya, tahun depannya ternyata kawan-kawan dapat rezeki 10 juta per bulan, maka otomatis biasanya mencari produk yang lebih enak dan lebih berkualitas ya. Akhirnya berpindah ya, beras dengan kualitas D akhirnya berpindah dengan kualitas A. Nah, ini adalah faktor-faktor yang disebabkan oleh pendapatan masyarakat ya. Ataupun yang lainnya ketika kawan-kawan punya lauknya ini ya. Lauknya dulunya cuman tahu tempe, tapi ketika pendapatan itu meningkat maka naik kelas ya. Jadi ayam dan daging ya, ayam dan sapi seperti itu ya.
Nah, baik. Kemudian yang keempat itu adalah populasi penduduk. Nah, populasi penduduk ini banyaknya sedikit jumlah penduduk ya. Jadi semakin jumlah penduduknya suatu daerah makin besar, maka permintaan barang itu pasti akan semakin banyak. Nih, contohnya kalau misalnya kita bandingkan di daerah Jawa dan di daerah Kalimantan. Ya, jadi kalau misalnya nih, kita belum dapat apa namanya? Misalnya ini apa beras ya, beras. Jadi beras kalau penduduknya kita mengandai-andai saja, kalau penduduknya di Kalimantan itu sekitar berapa? 20 juta misalnya, ya. Sekitar 20 juta, maka ketika di masyarakat di Jawa misalnya sekitar 60 juta ya, 60 juta, maka otomatis ya tentang misalnya produk beras misalnya, maka beras yang diperlukan permintaan beras di Jawa itu bakalan lebih banyak dibanding dengan di Kalimantan karena penduduk Jawa lebih banyak daripada di Kalimantan. Nah, baik itu untuk faktor populasi penduduk. Kemudian yang kelima yaitu selera konsumen. Nah, selera konsumen contohnya misalnya ya, kalau selera ini kan tergantung dari minat keinginan dari konsumen tersebut ya. Jadi misalnya handphone ya, handphone ini kan banyak jenis ya, banyak jenis dari handphone A, handphone B, handphone C ya. Dari handphone A, merek A misalnya, merek A Android sama-sama Android, tetapi misalnya kameranya yang lebih bagus. Tapi dengan penyimpanannya cuman 32 giga. Sedangkan produk B misalnya itu adalah kameranya yang di bawah itu, misalnya di bawah produk A, tetapi penyimpanannya lebih besar, mungkin 128. Atau kalau misalnya kawan-kawan yang gaming ya, gaming dengan kawan-kawan yang mungkin untuk fashion, nah itu beda gitu ya. Jadi kalau gaming Snapgrowth ya gitu-gitu ya. Nah, ini kawan-kawan yang lebih paham nih ya. Nah, itu tergantung dari selera masing-masing. Kemudian yang nomor 6 yaitu adanya barang pengganti substitusi. Nah, ketika harga misalnya yang tadi ya, ketika harga gas naik, masyarakat itu beralih pada harga substitusinya. Harga gas kalau misalnya naik, ya mau tidak mau lah akhirnya pakai menggunakan minyak tanah, sehingga permintaan minyak tanah itu akan meningkat atau akan naik. Nah, cuman ini nggak tahu nih apakah masih menggunakan minyak tanah ya. Tapi kalau misalnya minyak tanah juga nggak ada ya, beralih ke kayu ya, ke kayu bakar. Tetapi kalau nggak ada ya mau nggak mau ya, harga gas naik pun ya tetap kita beli ya. Nah, itu adanya barang pengganti. Kalau misalnya atau misalnya contoh lain ya, kalau misalnya handphone ya. Kalau handphone kalau dulu itu ada namanya Lenovo ya, Lenovo mungkin ada pencinta Lenovo. Ketika nggak ada Lenovo lagi, mau nggak mau lah ya pindah ke produk Chinese-nya yang lain ya. Akhirnya pakailah OVO, pakailah Vivo. Tapi kalau misalnya tadi itu selera konsumennya yang fashion ya, mungkin ke Apple atau iPhone gitu ya. Nah, itu kawan-kawan lebih paham lah nih tentang brand-brand yang sekarang ya. Kemudian yang berikutnya yaitu yang ketujuh ya. Yang ketujuh ini tingkat kebutuhan terhadap suatu barang macam. Tingkat kebutuhan terhadap suatu macam barang atau intensitas kebutuhannya. Jadi contohnya kalau misalnya ini ada terjadi apa namanya ya, musibah ya, terjadi musibah di suatu daerah ya. Kalau jenis intensitas ini kan ini ya, primer, sekunder, tersier ya, ada 3 ya. Nah, misalnya ada daerah bencana alam nih, misalnya daerah A ya. Nah, yang pasti dibutuhkan itu adalah primer ya, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Maka seperti pangan, papan, dan sandang itu akan permintaannya akan langsung meningkat ya, karena difokuskan ke daerah A tersebut dan daerah-daerah lain pun mensupport, maka permintaan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok pasti akan naik. Dan kemudian yang ke-8 itu, yang terakhir faktor-faktornya permintaan yaitu mode ya atau tren.
Nah, mode ini mendorong orang-orang untuk menyesuaikan diri dengan zamannya sehingga sangat mempengaruhi permintaan akan barang. Nah, jika tidak membeli barang sesuai dengan mode, maka trennya saat ini akan cenderung dikatakan ketinggalan zaman ya. Nah, dulu ya handphone itu kan langka ya, contohnya ya. Handphone itu dulu langka loh ya. Sekarang Masya Allah ya, jadi semuanya sudah dari bawah sudah memiliki handphone atau memiliki apa Android ya, karena udah kebutuhan dah ya, udah kebutuhan ya. Kalau apalagi kalau misalnya kawan-kawan mahasiswa ya atau kawan-kawan siswa yang jauh dari keluarga ya, pasti akan rindu ya, maka perlulah dengan namanya handphone, video call ya. Dulu kamera depan nggak ada, sekarang harus ada nih. Ya. Kalau enggak ya ketinggalan zaman. Kemudian kalau misalnya sekarang itu anak-anak nih apa namanya handphone yang bermata 3. Nah, ya. Maka nggak mau ketinggalan ya semuanya harus beli nih supaya nggak ketinggalan dengan kawan-kawan yang bermata 3 ya. Ini berhati 3 atau bermata 3 ya. Jadi ada komunitas yang handphone bermata 3. Kalau nggak bermata 3 nggak kawan. Wah, gitu ya. Ini yang agak-agak di luar jalur nih ya. Tapi itu mode ya. Jadi mengikut tren ya. Jadi itu adalah 8 faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan ya. Yang pertama tadi adalah harga barang itu sendiri. Kemudian perubahan harga barang yang berkaitan, kemudian pendapatan masyarakat, daya beli, kemudian populasi dan selera konsumen, kemudian adanya barang pengganti, kemudian yang ketujuh adalah tingkat kebutuhan terhadap suatu macam barang, kemudian ada mode atau tren. Baik, kita masuk ke hukum permintaannya. Nah, jadi hukum permintaan itu menyatakan bahwa antara harga dan jumlah barang yang diminta itu berbanding terbalik. Artinya, jika harga naik, akan menyebabkan jumlah barang yang diminta menjadi turun. Dan sebaliknya, jika harga turun, akan menyebabkan jumlah barang yang diminta itu akan naik. Dengan syarat ceteris paribus atau faktor-faktor lainnya dianggap sama atau konstan ya. Nah, jadi sekali lagi hukum permintaan itu menyatakan bahwa antara harga dan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik. Berbanding terbalik itu ketika harga naik maka jumlah barangnya menjadi turun. Ya, sampai sini paham ya. Jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun dan sebaliknya, kalaulah jika harganya turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik gitu ya. Dengan syarat yaitu dianggap faktor-faktor lain dianggap konstan. Nah, gimana dianggap konstan tersebut? Nanti kita akan jelaskan ya. Nanti ada namanya pergeseran kurva ya. Nah, contoh konkret dari hukum permintaan ini ketika harga telepon seluler semakin murah, maka permintaan akan tersebut semakin meningkat secara signifikan ya. Contohnya kalau misalnya tadi itu kalau handphonenya bermata 3 itu lebih murah ya gitu ya. Handphone lebih bermata 3 itu yang mungkin yang sekarang 20 juta turun harganya menjadi 5 jutaan saja ya, karena hari Senin akan naik. Gitu ya. Maka ya karena ceteris paribus tadi ya, ini menyebabkan pergeseran tadi ya. Ya, harganya harganya yang murah, maka permintaan itu akan menjadi banyak. Nah, akhirnya bergeser dari nol tadi akhirnya ke kanan ya. Ya, bergerak karena permintaannya yang akan banyak. Nah, jika faktor harga yang mempengaruhi permintaan maka akan menyebabkan kurva permintaan bergeser ya. Jika harga yang mempengaruhi permintaan ini ya, jadi yang mempengaruhinya tadi P yaitu harganya murah, maka dia bergerak ya. Nah, inilah yang tadi saya singgung bahwa pergerakan kurva ya.
ya, dari awalnya mungkin dari titik 0, dari titik A, kemudian dia bergeser ke kanan ya, menjadi ke titik B ya. Nah, ini dengan syarat tadi tuh, faktor lain yang faktor-faktor lain selain harga tadi itu ceteris paribus ya. Namun jika faktor lain yang mempengaruhi permintaan akan menyebabkan kurva permintaan. Oke, baik ya. Jadi yang mempengaruhi pergeseran tadi itu adalah harga ya. Jadi kalau harganya semakin murah maka berpotensial untuk bergeser ke kanan gitu ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau pergeseran kurva permintaan kalau dia tidak ceteris paribus, misalnya ada perubahan pendapatan, maka itu tidak dapat berlakunya hukum permintaan. Nah, ya. Jadi kita akan gambarkan menggunakan kurva, nih lihat ya kurvanya ya. Jadi kurvanya itu dia tidak akan bergeser ke kanan, tetapi dia akan naik ke atas ya. Misalnya dari titik A itu akan naik ke atas menyesuaikan dari ini ya, menyesuaikan dari harganya naik ya. Walaupun harganya naik karena ada apa namanya pendapatannya meningkat ya, maka jumlahnya juga akan bertambah. Nah, sedangkan kalau misalnya dari titik 0 tadi itu akan turun ya. Itu kalau misalnya apa namanya pendapatannya berkurang ya atau menurun, pendapatannya menurun, maka permintaannya pun dia akan berkurang. Nah, ya mau tidak mau si penjual ya mengurangkan harga tadi ya. Nah, untuk apa? Untuk ya untuk dapat menjualnya. Kalau tidak ya barangnya semakin sedikit ya. Contohnya barang-barang mewah lah seperti itu ya. Mobil, kemudian apalagi handphone ya. Nah, maka itu akan mempengaruhi sekali pergeseran-pergeseran ya. Nah, baik. Ini untuk dari kurva permintaan. Nah, berikutnya kita akan masuk ke hukum penawaran. Nah, sebelum kita masuk ke hukum penawarannya, maka kita harus tahu dulu apa sih arti penawaran. Ya, penawaran itu adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual atau produsen atau pedagang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu ya. Itu bisa waktunya itu per hari, per minggu, per bulan ya, per semester. Nah, gitu ya. Jadi penawaran adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual produsen pada berbagai tingkat harga dan dalam waktu tertentu. Nah, kemudian kita mau tahu nih macam-macam penawaran ya. Penawaran itu ada dua macam-macam penawarannya. Yang pertama adalah penawaran yang dilakukan oleh perseorangan atau individu. Dan yang kedua adalah penawaran yang dilakukan oleh bersama-sama atau kolektif ya. Nah, kalau perseorangan ya, perseorangan ini penawaran yang didatang dari produsen atau penjual terhadap barang yang akan dijual kepada konsumen. Ya. Jadi penawaran yang datang dari seorang. Jadi seorang ya. Jadi cuman satu pedagang atau satu produsen. Nah, sedangkan kolektif itu adalah dari beberapa penjual ya. Karena kolektif maka bersama. Penawaran yang berasal dari beberapa penjual atau produsen yang akan menjual barang kebutuhan untuk konsumen. Nah, ya. Nah, di permintaan tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan di penawaran juga ada ya. Adapun yang mempengaruhi penawaran itu yang pertama adalah harga ya. Jadi yang mempengaruhi atau faktor yang mempengaruhi penawaran itu yang pertama adalah harga. Kemudian yang kedua adalah biaya input. Yang ketiga adalah tingkat teknologi. Yang keempat adalah keuntungan atau laba atau keuntungan yang diharapkan. Kemudian yang kelima adanya tingkat persaingan dan yang keenam adanya harapan masa depan. Nah, kita masuk yang pertama dulu, kita bahas yang pertama ya. Nah, kalau harga ya. Jika harga, misalnya kita contohnya petani ya, jika harga sayuran di pasar tinggi, maka petani-petani itu semangat gitu ya. Nah, kalau di daerah-daerah nih biasanya
petani ini apa karet ya, karet, sawit. Wah, itu semangat tuh. Kalau harganya tinggi, maka petani itu akan menaikkan jumlah atau meningkatkan jumlah produksinya ya, karena supaya kuantitasnya banyak ya, biar yang ditawarkan ya itu akan naik dan ya, semakin banyak yang dijual ya, karena harganya tinggi maka semakin senang petani. Nah, itu ya adalah yang mempengaruhi penawaran. Kemudian yang kedua yaitu biaya input. Nah, ya, biaya input faktor produksi ya. Ini untuk menghasilkan kedelai misalnya ya. Jadi untuk menghasilkan kedelai yang baik dibutuhkan faktor produksi berupa tanah, benih, pupuk, dan tenaga kerja. Nah, jika salah satu seluruh faktor produksi tersebut mengalami kenaikan, maka petani akan mengurangi produksi dan menawarkan hasil produksi kedelainya itu lebih sedikit. Atau mungkin produksi kedelainya dihentikan dan diganti dengan produksi lain yang mungkin lebih menguntungkan petani. Ya. Nah, jadi misalnya contoh juga seperti ya kalau mungkin di daerah-daerah itu kan karet dan sawit ya. Komoditinya itu yang familiar itu adalah karet dan sawit. Nah, kalau tenaga kerjanya kurang nih, maka produksinya pun kurang gitu ya. Produksinya kurang, akhirnya mungkin nanti terkendala ke biaya perawatan mungkin ya. Ketika penjualan tidak masuk ke dalam hitungan, biaya perawatan mengeluarkan biaya yang cukup lumayan, nah maka bisa jadi ya itu yang dikatakan perberhentian ya produksi dan mungkin akan digantikan dengan produksi lainnya gitu ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ini yang pertama tadi adalah harga, kemudian adalah biaya, yang berikutnya adalah biaya produksi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tingkat teknologi. Nah, contohnya gimana nih? Nih, misalnya seorang pengrajin sepatu misalnya. Sebelum adanya mesin dapat menghasilkan misalnya dia dapat 250 pasang dalam seminggu. Nah, tetapi ketika menemukan mesin, menemukan itu ya, membeli gitu lah ya. Menggandakan, memodalkan mesin yang dapat memproduksi ya. Jadi dalam seminggu dia dapat menghasilkan 1000 pasang. Nah, akhirnya jumlahnya penawaran pun bertambah ya. Itu dari tingkat teknologi ya. Kemudian yang keempat adalah keuntungan atau laba atau keuntungan yang diharapkan. Nah, contohnya tadi yang kayak kedelai ya. Jika harga kedelai diperkirakan akan turun pada akhir tahun tadi ya, akhir tahun ini misalnya, petani akan mengurangi produksi kedelainya dan menggantikannya dengan produksi lain. Nah, kalau misalnya akhir tahun itu biasa kita berkaitan dengan jagung ya. Nah, ketika petani-petani jagung itu tahu akhir tahun itu adalah momen untuk penjualan yang lumayan ya, maka petani jagung itu meningkatkan produksinya ya. Meningkatkan produksinya yang mungkin 6 bulan ya, kalau 3 bulan atau 6 bulan gitu ya. Sebelum panen udah memproduksinya. Jadi produksinya atau menanamnya atau membibitnya ya, udah itu udah diperkirakan nanti panennya bulan Desember ya gitu ya. Ya, jadi udah ada tahu keuntungannya, karena kalau misalnya di sehari-hari, kalau misalnya bulan-bulan biasa itu tidak seuntung setinggi harga setinggi harga barang jagung ya. Barang jagungnya itu harganya tidak tinggi di bulan Desember ya. Kalau di bulan Desember tinggi karena apa? Karena mungkin akhir tahun. Momen akhir tahun biasanya orang melakukan pembakaran jagung. Hari bakar jagung itu ya. Dan yang kelima, kita masuk yang kelima, yang faktor berikutnya yaitu adanya tingkat persaingan. Nah, ya. Jadi kalau semakin tinggi persaingan suatu barang, karena semakin banyaknya produsen, maka jumlah penawarannya pun semakin banyak. Itu ya. Ibaratnya kalau misalnya kawan-kawan mancing ya, mancing di kolam yang sama ya, atau di sungai yang sama seperti itu. Semuanya itu menggunakan cacing yang sama gitu ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan ikan yang
banyak gitu ya, apa namanya, perbandingan ikan yang banyak gitu ya, peluangnya ya. Bagaimana mendapatkan peluang yang besar? Nah, maka dengan menggunakan umpan-umpan yang menggunakan umpan yang sama tapi pancingnya dibanyakan gitu ya. Nah, jadi adanya apa namanya, tingkat persaingan ini bagaimana caranya? Caranya adalah meningkatkan produksi ya, meningkatkan produksi, kemudian meningkatkan apa namanya, pendekatan-pendekatan ya, apa namanya, pemasaran gitu ya. Nah, jadi banyak cara karena adanya persaingan. Tapi kalau misalnya tidak ada persaingan atau misalnya barang monopoli gitu ya, misalnya barang gas ya, gas. Kalau BUMN kan ya gas ya. Kalau gas ya ndak perlu di ini ya, diiklankan gitu ya. Karena ya otomatis kita semua sebagai pengguna ya larinya pasti ke gas itu gitu. Beda halnya kalau misalnya ada negara yang memasok gas juga menjual gas juga, maka akan terjadi persaingan gitu ya. Nah, baik, berikutnya yaitu yang keenam adalah harapan masa depan ya. Jadi, ketika suatu barang langka di pasar, produsen mencoba menahan barang tersebut untuk tidak ditawarkan dulu ke pasar dengan harapan harga naik terus. Dan produsen akan mendapatkan laba yang lebih besar dari perbuatannya. Nah, perbuatan ini termasuk penimbunan yang di dalam etika bisnis tidak diperkenankan karena merugikan banyak orang. Dan ini melanggar hukum. Ya. Jadi kalau ketahuan, ya melanggar hukum. Nah, banyak contoh ya, udah kita lewati. Kalau misalnya harapan masa depan, contohnya seperti ini, penimbunan gitu ya. Kemudian ada kelangkaan, misalnya pada, misalnya nih di Kalimantan gitu ya, misalnya beras gitu ya. Beras yang suplai, yang didatangkan dari Jawa misalnya, itu ada kendala, mungkin angin kencang atau sebagainya gitu ya. Nah, maka ketika pasokan beras sudah menipis, nah ya produsen udah mulai nih, ya, udah mulai nih nahan-nahan nih. Ini ada apa nih? Oh, ternyata ada mungkin angin kencang nih. Nah, ditahan nih. Ini kelangkaan nih. Nah, jadi dengan harapan ketika langka kan, wah, dia jualnya semaunya. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Ya, ini banyak terjadi, bukan cuma sembako ya. Ini mungkin bisa terjadi bahan-bahan pangan yang tidak dimiliki oleh satu daerah gitu ya. Misalnya di Sumatera misalnya tidak memiliki daerah apa gitu ya. Nah, mungkin ada terkendala gitu ya, macet di tengah jalan ya, atau ke Kalimantan ya, misalnya kemarin itu di Pontianak ya. Kemarin di Pontianak itu ada ketika mau kapal masuk ternyata ada kapal yang karam. Nah, jadi sulit masuk. Jadi harus ngantri kapalnya ya, karena apa namanya, untuk masuk untuk pelabuhan itu dia rendah ya, daratannya rendah, jadi harus ngantri ya, jadi harus bergilir, jadi lambat bensinnya ya, bensin premium ya, premiumnya stok barang yang dari luar gitu ya, jadi terhambat gitu ya, mau dia tuh bawang, kentang dan lain sebagainya. Nah, itu dari 6 faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran gitu ya. Nah, setelah kita udah tahu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, barulah kita masuk ke hukum penawaran. Nah, hukum penawaran itu menyatakan bahwa hubungan antara harga barang atau jasa dan jumlah yang ditawarkan itu positif. Nah, ya. Artinya jika harga naik, jumlah yang ditawarkan juga naik. Demikian pula sebaliknya, jika harga turun, jumlah yang ditawarkan juga mengalami penurunan dengan syarat ceteris paribus atau faktor-faktor yang lain dianggap konstan atau tetap ya. Nah, gimana contohnya? Contohnya itu berlaku ya ketika petani sedang panen raya, harga barang yang dipanen tersebut akan jatuh. Oh ya, karena stok barangnya banyak ya. Maka
harga barang yang dipanen tersebut akan jatuh. Sama sepertinya pada permintaan, jika faktor harga mempengaruhi penawaran. Nah, hal itu akan menyebabkan kurva penawaran bergerak. Nah, namun jika faktor lain yang mempengaruhi penawaran, ini akan menyebabkan kurva penawaran bergeser. Nah, pergeseran kurva penawaran juga terjadi jika faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran selain harga barang itu sendiri tidak ceteris paribus atau faktor lainnya tetap gitu. Jadi misalnya perubahan biaya produksi. Nah, hal ini dapat menyebabkan tidak berlakunya hukum penawaran. Nah, berikut adalah pergeseran dari kurva permintaan yang disebabkan perubahan biaya produksi. Nah, misalnya SO itu naiknya ya, naik. Jadi menyebabkan harga. Kenapa barang harganya naik? Mungkin tadi ada biaya produksi mengakibatkan kenaikan harga, maka bergeserlah ya kurva penawarannya ya, naik ke atas. Jadi permintaannya pun akhirnya turun gitu ya. Kemudian kalau misalnya bergeser ke bawah berarti ya ada penurunan biaya produksi ya. Jadi barangnya melimpah jadinya ya. Harganya murah, akhirnya penjualannya atau kuantiti yang ditawarkan ya, atau misalnya pembelinya menjadi lebih banyak gitu ya. Nah, jadi ini adalah dari hukum dari permintaan dan penawaran. Nah, sekali lagi mudah-mudahan kawan-kawan paham ya. Dan silakan kawan-kawan apabila kurang jelas nanti kawan-kawan dapat mengulang lagi mereview video ini ya untuk dari hukum penawaran. Terima kasih untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.